Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atamu taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Hadirin bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, baik yang ada di Masjid Jami Darul Ilmi dan melalui Zoom dan sebagainya. Dalam kesempatan yang baik pada pagi hari ini, saya akan mengutarakan tentang masalah keutamaan bersyukur. Bersyukur itu secara khusus di dalam Al-Quran, tepatnya di dalam surat Luqman ayat yang ke-14. Sekali lagi, di dalam surat Luqman ayat yang ke-14 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Maksud ayat ini adalah, kata Allah, bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu, ilayyal masir, hanya kepadakulah tempat kembali. Bapak-bapak, saudara-saudara, ayat ini intinya Allah memerintahkan kepada kita, saya bilang kepada kita ini semua, itu bersyukur pertama kepada Allah, kedua kepada kedua orang tua. Kalau bersyukur kepada Allah, yang dimaksud bersyukur kepada Allah adalah ibadah. Makanya kalau kita disuruh ibadah, itu sebetulnya kita disuruh bersyukur. Ibadah itu dari mulai sholat, puasa, zakat, termasuk ketika kita melakukan ibadah-ibadah di luar daripada sholat tadi, contohnya mencari nafkah, itu ibadah. Kemudian kita ngaji, ya, kita menuntut ilmu, itu ibadah. Berarti yang namanya bersyukur kepada Allah itu adalah ibadah. Sering saya kemukakan, termasuk di beberapa kesempatan, termasuk di masjid ini, Darul Ilmi. Kita kalau melakukan ibadah, itu sebetulnya sedang mensyukuri nikmat Allah dari mulai akal sampai fisik. Ini termasuk pada pagi hari ini nih. Pada pagi hari ini kita ibadah. Karena kita ibadah, kita secara otomatis sedang bersyukur kepada Allah. Di dalam fisik kita, ini keterangan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari ujung pala sampai kaki ini sebetulnya ada 300 persendian. Ya mungkin kalau bahasa mudahnya, bahasa gampangnya engsel. Jadi dalam tubuh kita nih ada 300 persendian. Maksudnya apa? Jadi kata Nabi, kita ini ketika ibadah, kita sedang mensyukuri dengan cara salah satunya adalah persendian di dalam tubuh kita pakai buat kebaikan. Oleh karena itu, sebelum di luar fisik kita, ketika kita pakai ibadah, terutama sholat, itu sedang kita bersyukur kepada Allah. Belum masalah akal, belum masalah harta, belum yang tadi saya bilang di luar dari fisik. Jadi intinya, kata-kata bersyukur kepada Allah itu adalah ibadah atau berbuat kebaikan. Jangan kebalikan, istilahnya mafhum mukhalafah, pemahaman kebalikan. Kalau fisik yang ada sama kita, ilmu yang ada sama kita, termasuk harta yang sama kita, nauzubillah dipakai buat dipakai untuk kemaksiatan, itu berarti kontras, kebalikan, kontradiksi. Kalau bersyukur itu beribadah, tapi kalau berbuat kemaksiatan, tadi melalui fisik, harta, jabatan, termasuk ilmu, berarti itu tidak bersyukur, itu disebut namanya kufur. Kan konsekuensinya begini, kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Berarti kalau kita beribadah, itu tadi kita sedang bersyukur. Tapi kalau orang tidak bersyukur, artinya apa? Dia berbuat maksiat. Dan orang-orang yang berbuat maksiat itulah azab Allah pasti akan pedih. Itu yang pertama, Bapak, Ibu, Saudara yang kami muliakan.
Jadi yang dimaksud bersyukur kepada Allah adalah ibadah, dalam waktu bersamaan tidak berbuat maksiat. Yang kedua, perintah Allah bersyukur adalah waliwalidaika. Sangat indah dalam bahasa Arab, terutama dalam Al-Quran ini. Jadi bersyukur yang kedua, perintah Allah adalah bersyukur kepada kedua orang tua. Redaksionalnya waliwalidaika, dua orang tua. Artinya apa? Penyebab kita ada di pentas dunia ini adalah bapak dan ibu. Maka yang dimaksud waliwalidaika, anak harus, bahasanya itu berbakti kepada kedua orang tuanya. Berarti ini pakai logika aja, kalau ada anak berbakti kepada bapaknya saja tapi tidak berbakti kepada ibunya, itu dianggap durhaka kepada keduanya. Kalau ada anak berbakti kepada ibunya saja tapi durhaka kepada bapaknya, itu dianggap juga berdurhaka kepada keduanya. Mungkin kalau bahasa sekarang yang paling gampang adalah berbakti kepada kedua orang tua itu paket. Jadi nggak bisa berbakti kepada ibu saja atau berbakti kepada bapak saja, tetap keduanya. Itu tadi penyebab kita ada di pentas dunia karena beliau-beliau itu. Jadi intinya yang tadi saya bilang, bahasa Arab sangat indah, dalam Al-Quran nyebutnya waliwalidaika, jadi kedua orang tua. Kesimpulannya, nggak boleh kita berbakti kepada salah satu saja, harus kepada keduanya. Bapak Ibu Saudara yang kami muliakan, berarti kalau kita berbakti kepada kedua orang tua kita, berbuat baik kepada kedua orang tua kita, itu dianggap bersyukur kepada kedua orang tua kita. Sekarang batasannya apa? Nah ini bahasanya nih, batasan anak kita ini semua berbakti kepada kedua orang tua. Ini sekali lagi ada di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-23. Kalau ingin dicatat atau diingat ya, kita semua ini di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-23, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Intinya ayat ini begini. Tadi kan kalau kita disuruh bersyukur kepada Allah itu ibadah. Kemudian disuruh bersyukur kepada kedua orang tua adalah berbuat baik. Sekarang berbuat baik itu atau kita mengabdi kepada kedua orang tua, batasannya adalah lafaz ihsana. Nah, ini akan kita kaji nih. Ihsana itu dalam bahasa Arab, cara ngaji ilmu shorof namanya masdar. Asal kata dari fi'il madhi ahsana yuhsinu ihsanan. Nah, masdar itu, cara ngaji ilmu shorof, masdar itu adalah lafaz yang tidak terikat dengan zaman atau waktu. Kalau yang terikat dengan waktu itu namanya fi'il madhi, perkara yang sudah lampau. Ada lagi namanya fi'il mudhari, perkara yang sekarang dan akan datang. Jadi kalau fi'il madhi, fi'il mudhari terkait dengan waktu yang sekarang, yang akan datang maupun masa yang sudah lampau. Nah ini hebatnya nih, makanya Al-Quran itu kitab yang paling ilmiah. Ketika anak, saya bilang anak termasuk kita ini, berbakti kepada orang tua kita, berbuat baik kepada orang tua, itu redaksionalnya ihsana. Ihsana itu masdar. Masdar itu berarti tidak terkait dan tidak terikat dengan waktu. Apa maksudnya? Anak wajib berbakti kepada kedua orang tua. Anak tadi wajib bersyukur kepada orang tua, bukan hanya orang tua masih hidup. Orang tua kita sudah meninggal pun tetap kita wajib berbakti. Kita wajib berbuat baik, kita wajib bersyukur. Nah itu maksudnya. Jadi hebat sekali lagi dalam bahasa Al-Quran itu anak disuruh berbuat baik kepada kedua orang tua, lafaznya ihsana. Berarti berbuat baik kepada orang tua yang masih hidup wajib, berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal pun wajib hukumnya. Itu disebut namanya tadi salah satu lafaz ihsana, maksudnya adalah tidak terikat dengan waktu, kapan aja, dulu, sekarang dan akan datang. Bahkan orang tua sudah meninggal tetap kita wajib berbakti. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, itu satu sisi masalah waktu nih, jadi ihsana. Yang kedua,
ihsana itu dimaksudkan adalah global. Maksudnya global, anak berbakti, kita ini berbakti, berbuat baik kepada orang tua kita itu secara menyeluruh, secara global. Maksudnya apa? Kita berbakti pada orang tua kita itu baik melalui fisik maksudnya sikap, kita hormat, kita patuh, itu melalui fisik maksudnya, atau melalui ucapan. Melalui ucapan apa? Ya kita bicara yang baik-baik aja sama orang tua kita. Apalagi kalau orang tua sudah uzur. Bapak saudara-saudara, ini secara psikologis ya, itu kalau kita bicara kepada orang tua yang masih muda, mendingan kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Tapi kalau kita bicara yang kurang baik kepada orang tua kita yang sudah uzur, Masya Allah, ini kita mungkin belum ngerasain. Katanya orang kalau sudah di atas 70 tahun lah ke atas, itu istilahnya sensitif. Jadi orang tua yang sudah uzur, itu makanya di dalam Al-Quran itu anak disuruh berbakti kepada orang tua, lebih-lebih orang tua sudah uzur. Nanti ada kajiannya di situ. Ini masih di dalam surat Al-Isra, itu ada kajian tentang anak wajib berbakti pada orang tua, terlebih orang tua sudah uzur. Itu intinya. Makanya tadi yang dimaksud ihsana itu adalah anak berbakti kepada kedua orang tua itu secara global, baik melalui fisik, kita bantulah pakai fisik kita, maksudnya gitu, dengan tenaga kita, dengan sikap kita, dengan hormat. Bahkan durhaka anak itu kepada orang tua gampang banget, mudah banget. Itu kita ketika bersikap kepada orang tua kita, ada yang menyebabkan kedurhakaan kalau orang tua kita nggak suka dengan perbuatan kita. Ada lagi anak bisa jadi durhaka karena melalui lisannya. Ini ilmiah banget nih. Kenapa di dalam Al-Quran ketika lafaz fala taqul lahuma uffin, uff itu dengan ucapan. Makanya tadi anak berbakti pada orang tua kewajibannya diantaranya adalah dengan lisan. Berarti dengan lisan, dengan ucapan itu harus hal-hal yang baik aja. Kalau dengan lisan minimal tadi dengan kata-kata uf. Jadi bahasa begini, kenapa kok lafaz uf? Uf itu contoh doang, contoh saja. Dengan lisan itu akan menyakiti hati orang tua. Ini pakai logika, pakai bahasa saya nih. Kalau orang tua kita cubit, sakit. Kita sentil, sakit. Tapi ketika orang tua dicubit, disentil, itu sakitnya nggak berapa lama. Bisa jadi 5 menit hilang, setengah jam hilang, meskipun sakit banget. Bisa jadi 1 jam 2 jam hilang. Tapi kalau dengan ucapan yang menyakiti hati orang tua, itu tidak akan hilang. Makanya hebat bahasa Al-Quran tadi saya bilang, Al-Quran kitab yang paling ilmiah. Orang tua dicubit, orang tua disentil, sakitnya nggak berapa lama. Tapi kalau udah disakiti hatinya, selama hidupnya akan ingat. Makanya hebat bahasa Al-Quran. Al-Quran mencontohkan anak durhaka kepada orang tua itu bukan karena dengan fisik, akan tapi dengan ucapan. Makanya tadi lafaz ihsana, anak wajib berbakti kepada orang tua itu secara menyeluruh, universal, secara global, baik melalui fisik atau melalui ucapan atau lisan, dan bahkan ini sangat penting ini melalui harta. Jadi kita ini, saya bilang kita, saya husnuzon ya, saya positive thinking nih buat kita. Kita wajib berbakti kepada kedua orang tua itu baik melalui fisik kita, baik melalui lisan kita, atau melalui harta kita. Makanya saya bilang tadi, fisik, lisan maupun harta. Nah tinggal kita ada kemampuan dalam bentuk apa. Kalau kita bisa berbakti kepada orang tua kita melalui fisik saja, kita lakukan. Mungkin kita belum bisa dengan lisan, dengan ucapan-ucapan dan sebagainya. Tapi kalau kita udah bisa dengan fisik, apalagi bisa melalui lisan. Orang tua itu kan meskipun dikatakan orang tua, yang namanya manusia, yang namanya menungso, itu pasti pernah berbuat khilaf, pasti pernah berbuat salah, dan potensi berbuat khilaf, potensi berbuat salah.
Maka yang dimaksud anak berbakti pada orang tua, andai kata, ini contoh doang, contoh saja nih, andai kata orang tua akan berbuat khilaf, itu kita nasehatin, itu namanya kita berbakti sama orang tua melalui lisan. Nggak ada manusia yang suci, nggak ada manusia yang bersih dari salah dan dosa, nggak ada. Makanya salah satu anak berbakti kepada orang tua melalui lisan, itu kita nasehatin orang tua, gitu. Cuman menasehati orang tua jangan kita seperti menasehati saudara kita, itu intinya. Kita nasehatin, kita bilangin orang tua, jangan seperti kita bilangin kepada anak kita. Itu ada teori tersendiri. Artinya apa? Kita menghargai, menghormati. Cuma yang namanya kesalahan, kekhilapan, orang tua pun akan berbuat kekhilapan, artinya potensi. Maka tadi anak berbakti sama orang tua diantaranya adalah dengan lisan. Dan yang sangat penting, anak berbakti kepada orang tua melalui harta, finansial lah, mau harian, mau mingguan, mau bulanan. Itu adalah cara berbakti. Dan berbakti melalui harta itulah yang paling hebat. Ini saya bilang nanti paling hebat, saya teruskan, ada hadis gini. Kita mampu berbuat baik sama orang tua melalui fisik, bagus. Berbakti pada orang tua melalui lisan yang kayak tadi juga bagus. Tapi yang paling bagus berbaktinya anak kepada orang tua adalah melalui harta. Sebab ada kasus, ada cerita begini. Makanya tadi saya bilang ada hadis. Ini hadisnya otentik, hadisnya sahih. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disahihkan oleh para ulama. Sejarahnya begini. Ada suatu sahabat Nabi kita Muhammad SAW, artinya sahabat ini orang laki, itu ngadu pada Rasul. Ya Rasul, bapak saya mengambil harta saya. Ini bahasa mudahnya apa? Ngadu lah kalau bahasa kita ya. Jadi ada sahabat ngadu pada Rasul. Ya Rasul, saya punya bapak saya ngambil harta saya. Gitu. Akhirnya Nabi ketika mendapat informasi seperti ini, kasus begini, Nabi memanggil si bapak itu. Akhirnya bapak dipanggil. Wahai bapak, ada yang ingin saya tanyakan kepada kamu. Apakah benar kamu mengambil atau istilahnya sering mengambil harta anak kamu? Apa kata bapaknya? Ini yang disebut orang tua hebat, jujur. Kata orang tuanya, kata bapaknya, ya Rasulullah, betul. Saya ngambilin. Ini kalau kata orang Betawi, ngambilin itu bukan berarti ngambil sekali ini. Kalau ngambil sekali. Tapi kalau sering ngambilin. Gitu. Nah ini bedanya dikit nih. Ya Rasul, betul, saya ngambilin harta anak saya. Artinya saya sering ngambilin harta anak saya. Nabi senang. Orang tua yang jujur. Akhirnya ditanya lagi sama Nabi, dikejar lagi oleh Nabi. Harta yang kau ambil dari anak kamu, yang laki tadi, itu untuk apa? Ternyata si bapak jawabannya apa? Saya ngambilin harta anak saya karena untuk kebutuhan utama saya, primer saya. Ini kalau bahasa kita buat makan, ya pokoknya primer lah, buat makan, pakaian, tempat. Ketika dapat jawaban seperti ini, anaknya tadi, anak si bapak yang katanya hartanya diambil, dipanggil sama Nabi, diketemuin. Kalau kata kita, sini, ini bapak kamu, saya sudah tanya, bapak kamu mengakui bahwa sering ngambilin harta kamu karena kamu ngadu tadi. Akhirnya kata Nabi begini sambil menunjuk sang anak, anta wa maluka li abika, kata Nabi. Wahai pemuda, wahai anak, fisikmu dan hartamu itu milik orang tuamu. Ternyata bahwa bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, harta yang kita milikin gitu nih, harta yang ada sama kita itu sebetulnya bukan harta kita semua. Justru asal muasalnya adalah harta orang tua. Maka dalam kajian fikih, sekali lagi ini dalam kajian fikih, kalau orang tua ngambil harta anak itu halal berkah. Dengan catatan harta yang diambil adalah harta anaknya. Tapi kalau harta mantunya nggak boleh, gitu. Jadi kalau mantu nggak boleh diambil hartanya. Tapi kalau anak kandungnya boleh. Nah yang menarik tadi kesimpulannya, kalau orang tua ngambil harta anak kandungnya, saya tambahin kandung biar tambah jelas nih, jadi unjuk biar tambah mantep.
Kalau orang tua ngambil harta anak kandungnya boleh. Makanya ada saya tambahkan tadi halal berkah. Dengan catatan, ya ada catatan tambahkan nih oleh ulama dalam kasus yang diungkapkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad tadi. Dengan catatan orang tua ngambil harta untuk kebutuhan utamanya aja, untuk kebutuhan primernya aja. Seperti tadi kan yang orang tua ditanya oleh Nabi, ternyata buat kebutuhan utamanya. Jadi intinya harta yang diambil oleh orang tua, harta anaknya itu untuk kebutuhan primer yang utama, bukan untuk kebutuhan sampingan gitu. Yang selanjutnya, anak hartanya yang diambil itu tidak mempengaruhi gitu. Apa istilahnya nggak mempengaruhi. Jadi harta anaknya banyak dah gitu. Contohnya ada 10, diambil cuma 2, cuma 3, kan nggak pengaruh gitu. Tapi kalau diambil sekabehane, nah ini bahaya nih. Kalau orang tua ngambil harta anak semua, nah itu bahaya, nggak boleh ya. Nah, itu akan menyengsarakan anak. Tapi kan hebat tadi, orang tua itu ngambil seperlunya untuk kebutuhan utamanya gitu, dan tidak mempengaruhi tentang anak. Nah, kesimpulannya bahwa Bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, itu kalau ada kasus nih, orang tua ngambil harta anak, jangan buru-buru disalahin orang tuanya. Kalau sampai ada orang tua mengambil harta anak, bisa jadi anak yang tidak ngerti tentang kebutuhan orang tua. Maka seharusnya itu anak memberikan harta secara finansial tadi, entah mau harian yang saya bilang, mau mingguan atau mau bulanan. Makanya tadi bahasanya anak berbakti kepada orang tua bisa dengan cara macam-macam. Bisa dengan cara fisik, secara fisik kita melalui bantu lah secara fisik, atau melalui lisan kita memberi nasihat, atau kita bahasa kasar saya ini ngobrol gitu ya. Karena kan orang tua itu ada yang ingin disampaikan, tapi bisa jadi anak enggak tapi dengerin. Makanya ketika anak dengerin atau komunikasi dengan orang tua, itu salah satu anak berbakti kepada orang tua. Atau yang ketiga, nah ini paling sangat penting, adalah memberikan harta gitu. Sehingga kalau ada, ini contoh nauzubillah ini, kalau ada orang tua miskin, anak bukannya bersedekah saja, malah wajib berinfak. Teori fikih ginilah, paling gampang. Bapak kita wajib ngasih nafkah ke anak, wajib ya, selagi anak belum nikah. Jadi kalau anak belum nikah, lanang wedo, laki perempuan, bapak, maksudnya bapak ya orang tua lah, itu wajib ngasih nafkah. Tapi kalau anaknya sudah nikah, orang tua enggak wajib ngasih nafkah lagi. Tapi konsekuensinya tadi yang saya teruskan, andai kata dibalik, anaknya sudah pada nikah, laki perempuan, ternyata orang tuanya jatuh miskin, kebalikan. Anak jadi wajib menafkahi orang tuanya. Makanya sangat-sangat disayangkan kalau ada orang tua itu oleh anaknya ditaruh di panti jompo. Itu bentuk kedurhakaan anak. Oleh karena itu sekali lagi, kesimpulannya dalam kajian kita di sini, kita diperintahkan bersyukur oleh Allah dengan dua cara. Bersyukur kepada Allah melalui ibadah macam-macam banyak ya. Yang kedua, bersyukur kepada kedua orang tua kita. Orang tua kita masih hidup, wajib kita bersyukur, artinya berbuat baik. Orang tua kita sudah meninggal pun wajib bersyukur, wajib berbuat baik. Itu lapaznya ihsana. Oleh karena itu, pedomannya kalau orang bersyukur kepada Allah, kalau orang bersyukur kepada kedua orang tuanya, akan selamat hidupnya di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk pada pagi hari ini. Insya Allah kita termasuk orang yang selamat di dunia dan bahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.